Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita, kitab Mahkota Pengantin, dan kita masih dalam masalah biologis dalam Islam dan bagaimana Islam datang mengatur dan menata dengan sangat rapi dan baik. Dan sudah banyak lebar kita menjelaskan beberapa poin yang berhubungan dengan masalah itu. Sampai yang terakhir kita bahas adalah masalah bermesraan pada saat mandi. Dan juga sebelumnya ada penjelasan tentang perbedaan madi, wadi, dan mani. Juga sebelumnya sempat kita membahas cara mandi junub. Dan sebelum itu juga ada penjelasan masalah ejakulasi dini dan solusinya. Kita akan ulangi lagi masalah bermesraan pada saat mandi ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqula da'li da'li qalat wa huma junuban." Aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana yang terletak antara diriku dengannya. Namun beliau mendahuluiku sehingga aku katakan, biarkanlah untukku, atau sisahkan untukku, sisahkan untukku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan saat itu kami berdua sedang dalam keadaan junub. Ulama merincikan tentang perilaku Aisyah dan Nabi SAW ini adalah perlunya seseorang memvariasikan hubungan biologisnya dan bagaimana dia membangun keharmonisan dengan pasangannya. Seperti juga ada hadis yang mirip dengan ini, masalah suap menyuapkan makanan yang sering dilakukan oleh Nabi SAW dengan Aisyah. Bahkan Aisyah berkata Nabi SAW pernah meminum minuman dari gelas bekasku di bekas bibirku. Artinya Aisyah pernah minum di situ, lalu Nabi SAW sengaja memegang gelas tersebut lalu minum dari bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam beberapa athar disebutkan kalau Aisyah pernah memakan makanan dan tersisa makanan di dekat bibirnya, maka Nabi SAW mengambil itu dengan bibir beliau alaihissalatu wassalam. Dan sekian banyak riwayat yang mirip dengan riwayat-riwayat seperti ini. Sama dengan hadis ini juga tentang masalah mandinya berdua di dalam satu bejana. Bisa bermakna bejana air itu adalah seperti semacam ember yang masing-masing mengambil air untuk menyiram badan, atau memang mereka berdua sedang berada di dalam satu bejana besar, kalau kita semacam kolam, kemudian mandi bersama. Dan ini juga sebagaimana tadi kita bilang, sebenarnya bukan membahas masalah vulgarnya sebuah hubungan biologis, tapi penjelasan hukum syar'i. Bagaimana Islam datang dengan sangat baik merincikan, karena ini sebuah hal yang harus dijaga dalam rumah tangga, maka juga didatangkan secara terinci. Masuk dalam masalah ini adalah bercerita, bercengkrama, ya, makan bersama, berduaan jalan, masuk semua dalam masalah ini, diambil daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya kita masuk, semoga Allah berkahi bahasan kita tentang larangan, apa yang dilarang dalam biologis. Dan ini sudah pernah kita singgung sebenarnya. Penulis mengatakan hukum menyetubui dari dubur. Mengenai hukum menyetubui dubur atau lewat lubang anus, ya, terdapat larangan menyetubui wanita pada duburnya dalam hadis yang sahih. Para ulama baik salaf maupun khalaf telah membicarakan tentang diharamkannya menyetubui dubur ini. Yang pertama, diantaranya bahwa itu termasuk dosa besar, dan diantaranya pelakunya harus dibunuh jika itu dilakukan terhadap anak atau sodomi, ya, homoseksual, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat. Sementara riwayat kedua, pelakunya dikenai hukuman yang berlaku bagi pezina, seperti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi larangan tentang tidak boleh menggauli di dubur ini, masukkan kemaluan di dubur wanita, itu walaupun pasangan halalnya, hukumnya haram mutlak. Karena ulama sepakat itu adalah dosa besar, karena hadisnya sangat tegas. Kata Nabi SAW, sampai menggauli istrinya dari duburnya dan wanita di kemaluannya pada saat haid dan mempercayai dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia ancamannya sangat berat.
Maka pendapat ulama karena itu bagian dosa besar. Kalau orang lakukan dengan lawan jenis homoseksual ya atau sodomi, ini hukumnya dibunuh. Kalau ada orang berzina laki-laki sama perempuan dengan lawan jenis ini ya, haram, bukan suami istri, maka dilihat, dirinci hukumnya. Kalau mereka belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Tapi kalau sudah menikah dirajam. Tapi kalau sodomi ini yang meletakkan kemaluan di dubur, kalau homoseksual maka hukumnya walaupun belum menikah dibunuh. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, dicari tempat tertinggi di satu kota, lalu didorong dari tempat tertinggi itu, kemudian ke bawah dijatuhkan, lalu dilempari dengan batu lagi dari bawah. Jadi saking tegasnya agama melarang itu. Dan kita tahu kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala hancurkan justru karena mereka melakukan homoseksual ini. Nah, ini adalah ancaman yang sangat berat. Ya, dilakukan pun dengan lawan jenis nggak boleh, dengan istri pun tidak boleh. Maka hukumnya haram. Ini sudah pernah kita jelaskan juga, ada pendapat beberapa imam-imam di awal-awal bab masalah biologis Islam ini. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang membolehkan meletakkan, zakar di antara dua ya bagian belakang istri, tapi bukan di anusnya. Kalau di anus hukumnya yang dibahas ini haram. Yang kedua, tidak ada kafarahnya. Dan ini pendapat mayoritas pengikut Hanabila. Kalau tadi Imam Ahmad menyatakan dihukum mati kalau ada sodomi. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya hukum berzina. Artinya kalau belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah maka ya dirajam. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tidak ada kafarah, tidak ada denda. Dan ini pendapat mayoritas mengikut mazhab Hanabila atau Imam Ahmad. Di antaranya istri berhak membatalkan pernikahan karenanya. Ini disebutkan oleh lebih dari satu orang dari kalangan sahabat kami. Namun jika itu dilakukan terhadap wanita asing bukan istrinya, maka sahabat kami berselisih tentang sanksinya. Artinya kalau ada orang menggauli istrinya di duburnya, tidak ada denda bagi dia. Seperti misalnya orang kalau berhubungan biologis dengan istrinya di siang hari Ramadan, bukan di dubur, di kemaluan, tapi karena membatalkan puasa Ramadan ada denda, ada kafarah namanya. Dia harus ya membebaskan budak. Kalau tidak bisa maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi kalau melakukan sodomi ini maka tidak ada kafarah, tetapi dia termasuk perbuatan dosa besar. Dan kalau ada istri dipaksa oleh suaminya dan terjadi, maka si istri boleh membatalkan pernikahan. Salah satu bolehnya mengadukan khulu adalah dilakukan perbuatan ini pada dirinya. Menurut pendapat Abu Al-Barakat, Abu Muhammad dan selainnya, sanksinya adalah hukuman yang berlaku bagi berzina. Ibnu Uqail mengatakan dalam fusulnya, jika persetubuhan itu pada dubur berkenaan dengan wanita asing bukan istri, maka wajib dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pelaku liwat atau homoseksual. Kalau orang zina lalu dia lakukan di dubur wanita pezina itu, maka ini hukumannya sama dengan homoseksual. Artinya sudah menikah atau belum menikah tetap dihukum mati. Berdasarkan hal itu maka sanksinya dibunuh dalam segala keadaan. Jika itu dilakukan terhadap hamba sahayanya, maka sebagian sahabat kami berpendapat bahwasanya budak tersebut harus dimerdekakan karenanya dan diberlakukan padanya hukuman yang nyata. Ini pendapat sebagian kaum salaf. Ibnu Qayyim mengatakan, dan di sini kalau hamba saya kan dia bisa perjualbelikan. Mestinya secara hukum dia boleh melakukannya, tetapi karena dilarang tetap juga tidak boleh. Hamba sahaya itu tentu otomatis dimerdekakan kalau dia naudzubillah mensodominya itu ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, adapun pada dubur maka tidak dibolehkan sama sekali lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menisbatannya kepada sebagian salaf tentang bolehnya menyetubuhi istri pada duburnya, maka ia telah melakukan kesalahan. Dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atal mar'ata fi duburiha. Terlaknat siapa saja mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2162 dan An-Nasa'i dalam Al-Ishrah halaman 125 dan 129. Dan makna mal'un artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Jadi kalau makan enggak cukup, kalau minum enggak cukup, kalau tidur selalu enggak tenang, selalu diikuti dengan kewas-was penyakit. Ya ini karena mal'un namanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ya, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan pernah memandang laki-laki yang menyetubui istrinya pada duburnya. Hadis ini riwayat Ahmad di jilid 2 halaman 344 dan Tirmidzi di 1 halaman 218. Maksudnya Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya di dunia, dan Allah juga tidak akan membantunya untuk membersihkan dosanya di timbangan amal. Jadi Allah tidak melihat, artinya Allah tidak akan memperhatikan dia. Di dunia rezekinya akan terbatas, bahkan bisa diangkat, dan di akhirat juga Allah tidak akan membantu dia di timbangan amal. Juga dalam redaksi Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi berbunyi, Nabi SAW bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggauli wanita yang sedang haid, maksudnya kemaluan di kemaluan, lagi ada darahnya, ya, atau wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ahmad, An-Nasai. Dan hadis ini maknanya adalah orang yang menggauli wanita haid, maksudnya di kemaluan pada saat darah keluar. Tetapi kalau diletakkan kain di atas kemaluan dan dia mencumbui istrinya, maka dibolehkan, sebagaimana sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana hadis sahih Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami di zaman kami kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara kami sedang haid. Makna kami artinya semua istri Nabi. Seperti itu keadaannya. Maka Nabi SAW menyuruh mengencangkan kain di tempat keluarnya darah, kemudian beliau pun menggauli atau mencumbui kami. Dan kita lihat dari hadis ini sangat tegas masalah menggauli kemaluan istri lagi keluar darah haid. Meletakkan kemaluan di dalam kemaluan atau kemaluan di dalam dubur sama derajatnya dengan orang yang mempercayai dukun, ya, dia bisa kufur. Maka ini sangat tegas, ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, man ata syai'an minar rijali wan nisa'i fil adbar faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi laki-laki dan wanita pada duburnya, maka dia telah kafir. Hadis ini riwayat An-Nasai secara marfu', ya. Dan ini dinilai sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di sini kata para ulama yang dimaksud dengan dia yang mendatangi di sini kufurnya bisa dua makna. Bisa maknanya kalau dia sudah tahu Allah larang, haram dia lakukan. Berarti dia menentang apa yang sudah Allah haramkan. Seperti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Karena salah satu yang membatalkan keislaman seseorang adalah dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Allah haramkan misalnya menggauli dari dubur, dia bilang nggak apa-apa. Dia sengaja menghalalkannya. Kalau dia lakukan dalam kondisi dia tahu itu haram dan dia menyesal, itu berbeda. Itu termasuk dalam kategori dosa besar. Tapi kalau dia halalkan, dia katakan nggak apa-apa, nggak masalah tuh. Misal, padahal Allah haramkan, maka berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, hukumnya kufur. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah siapapun yang menggauli istrinya di duburnya, tahu atau tidak tahu, tetap kena dosa di sini. Dan dosa, level dosa itu seperti kekufuran, walaupun dia tidak sampai keluar dari Islam. Seperti misalnya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin. Kufur, dosanya dosa kufur, derajat dosanya seperti dosa kufur tapi tidak keluar dari Islam. Ya, ini juga ada makna perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi dari kedua pendapat ini tetap saja dikatakan ini larangan yang sangat keras. Ya, tidak boleh seseorang bermain-main dalam masalah ini. Sementara memang hanya ini saja yang diharamkan, meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dalam dubur atau di anus. Selain daripada ini dibolehkan. Lalu kenapa harus menyentuh yang haram? Seperti kasus saya katakan tuh hari, onani haram bagi laki-laki kalau dilakukan sendiri, tapi kalau istri yang lakukan boleh saja, padahal istri yang lagi haid. Sampai pada tingkat ulama membahas masalah bolehnya oral seks dan yang lainnya. Maka ini dibolehkan dalam Islam. Kenapa harus lari kepada yang haram? Dalam Musannaf Waqi' disebutkan, Zam'a bin Saleh menuturkan kepadaku dari Ibnu Taus, dari ayahnya, maksudnya Taus dan Ibnu Al-Had, dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yastahi minal haq, la ta'tun nisa'a fi a'jazihinna, wa qala al-marra fi adbarihinna. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan atau terhadap kebenaran. Jangan menggauli wanita pada buah pinggulnya. Maksudnya adalah dalam riwayat lain pada duburnya.
pada duburnya. Dan kita sudah tahu teman-teman, ini masalahnya bahaya, nanti akan dijelaskan oleh penulis juga. Karena dubur ini hanya akan ada mengeluarkan dua hal, mengeluarkan gas yang kita tahu, mengeluarkan angin, dan ini juga gas bakteri dari perut. Begitu juga dengan mengeluarkan tinja, kotoran, bakteri. Kalau nggak keluar bisa sakit, bahkan ada orang meninggal dengan tidak keluar kotorannya. Maka ini keduanya adalah keburukan. Kalau orang meletakkan kemaluan di sana, berarti dia sedang meletakkan ke tempat yang memang dasarnya Allah berikan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ini. Dalam Tirmidzi dari Ali bin Talq, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "La ta'tun nisaa fi ajazihinna fa inna Allah la yastahi minal haqq." Jangan menggauli wanita pada buah pinggul atau duburnya. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, Hadbah menuturkan kepada kami, Hammam menuturkan kepada kami, ia mengatakan, Qatada pernah ditanya tentang laki-laki yang menggauli istrinya pada duburnya. Ia menjawab, Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu menuturkan kepadaku dari ayah dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tilkal lutiyatu sughra. Itulah sodomi kecil. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Jadi hampir sama dengan orang melakukan homoseksual, ya. Dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala ja'a Umar bin Khattab ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah halaktu faqala wa man alladhi ahlakak qala hawaltu rahlil bariha hawaltu rahlil bariha qala fama yaruddu alayhi shay فأوحى الله إلى رسوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل أدبر واتق الحيض والدبر. Hadis ini tentu sanadnya hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terjemahannya, Umar berkata radhiyallahu anhu, telah datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, atau Umar datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, Umarnya yang berkeluh kesah kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Maka beliau bertanya, apa yang membinasakanmu? Ia menjawab, tadi malam aku membalikkan tungganganku. Maksudnya menyetubuhi istriku pada kemaluannya dari punggungnya. Ditunggingkan dan dari belakang, tapi bukan di dubur, di kemaluannya. Umar menganggap dia telah binasa. Namun Nabi SAW tidak memberi jawaban apapun. Lalu Allah SWT memberi wahyu kepada Rasulnya yang diambil dari atau turun dalam dimasukkan dalam Al-Baqarah ayat 223, dan istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada Umar, lakukanlah dari depan atau dari belakang, tapi jangan menyetubuhinya pada saat sedang haid di kemaluannya dan pada duburnya. Ya, berarti boleh apa saja gerakannya, variasinya seperti apa, yang penting jangan di dua keadaan ini. Dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu dikatakan, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan pernah memandang memenuhi kebutuhan di dunia dan membantu meringankan dari timbangan amal dari dosa-dosa pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang laki-laki yang menggauli laki-laki atau wanita pada duburnya. Ini juga sanadnya hasan riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Tentu ini teman-teman berlaku bagi orang yang tidak taubat, ya. Jadi kalau pernah terjadi pun, apapun yang pernah terjadi di masa lalu, bukan cuma sekedar perbuatan ini, kufur kepada Allah pun, lalu dia kembali syahadat, Allah terima. Kita bicara ini hukumannya kalau orang yang melakukan tanpa taubat. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, dia tidak akan lakukan lagi. Mungkin ada seorang muslimah, suaminya melakukan itu karena mungkin nonton film porno yang tidak benar, kemudian dia memperhatikan, dia pun tidak tahu hukumnya, kemudian terjadi, sekarang dia sudah tahu, lalu dia mengajak suaminya untuk meninggalkan dan taubat, itu positif, itu bagus. Ya, karena memang ini hukum syariat tidak boleh dilanggar. Mirip dengan orang berzina lalu dia bertobat misalnya, orang homoseksual dia bertobat, semua diterima oleh Allah asal dia ikhlas. Tetapi yang jadi masalah kena hukuman ini dan ancaman bagi orang yang sudah sampai padanya peringatan lalu tidak mau meninggalkan itu. Dari hadis Uqbah bin Amir juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mal'unun may ya'tin nisa fi mahashihinna ya'ni adbarihinna. Terlaknat siapa saja mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis ini juga hasan riwayat Ibnu Adi, dan hadis ini juga memiliki syahid atau penguat dari riwayat Abu Daud dan Ahmad. Abu Nu'aim al-Asfahani juga menyebutkan dari hadis
Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu secara marfu, "Inna Allah la yastahi minal haqq, la ta'tun nisaa fi ajazihinna." Sesungguhnya Allah tidak akan malu dalam menjelaskan kebenaran, jangan pernah menggauli wanita pada duburnya. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dari Khuzaimah bin Thabit, beliau berkata, seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang menggauli wanita dari duburnya. Maka beliau menjawab halal. Namun ketika laki-laki itu berpaling, beliau memanggilnya seraya berkata, bagaimana yang kamu katakan? Di lubang manakah yang kamu maksud? Apakah dari duburnya tapi tetap di kemaluannya? Maka ini yang tidak mengapa. Adapun dari belakang dan memasukkan pada lubang anusnya, maka ini tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, jangan menggauli wanita pada duburnya. Hadis ini hasan, disebutkan oleh Syafi'i dan Al-Baihaqi juga Darimi. Dan hadis ini lebih terinci lagi. Jadi ternyata laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, saya gauli istri saya dari belakang. Bolehkah? Kata Nabi SAW, boleh. Lalu kemudian Nabi tanya lagi, sebentar, kamu gauli dari belakang dari sisi mana? Nabi rincikan, di kemaluannya kah atau di duburnya? Kata dia, pada saat orang itu diam, lalu kata Nabi SAW, kalau di kemaluannya boleh, kalau di duburnya maka tidak boleh. Ar-Rabi' mengatakan, ditanyakan kepada Asy-Syafi'i, apa pendapat anda atau apa pendapatmu? Ia mengatakan, pamanku thiqah, Abdullah bin Ali thiqah, dan ia memuji Al-Ansari, yakni Amir bin Al-Jallah. Dan Khuzaimah termasuk orang yang tidak diragukan kethiqahannya. Aku tidak memberi keringanan mengenai hal itu, bahkan aku melarangnya. Artinya Imam Syafi'i menyatakan hadis ini hadis yang sahih tentang tidak bolehnya menggauli atau memasukkan kemaluan di dubur, ya, dengan cara apapun. Tapi boleh menggauli istri di kemaluan dari arah belakang sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat yang tadi. Penulis berkata, dari sinilah tampak kesalahan yang dilakukan orang yang menukil darinya bahwa hal itu diperbolehkan oleh salaf dan para imam, sebab mereka hanya memperbolehkan dubur belakang sebagai jalan untuk menyutubuhi kemaluan. Jadi menyutubuhi dari dubur bukan memasukkan pada dubur atau lubang anus. Karena kata min dalam bahasa Arab ini, min duburiha atau dari dan fi, ini tersamar oleh orang yang mendengarkan. Dan ia tidak menyangka bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Inilah yang diperbolehkan salaf dan para imam. Tapi sebagian orang salah menilainya dengan kesalahan yang paling fatal. Maksudnya ada orang yang berdalil dengan ini. Kan tadi laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, saya gauli dari dubur, boleh enggak? Kata Nabi SAW, boleh. Pertama halal. Tapi rupanya sampai situ saja mereka menjelaskan hadisnya. Lanjutan hadis masih ada. Nabi SAW panggil orang itu, sebentar, yang kau maksud dari dubur itu seperti apa? Kalau kau letakkan kemaluanmu di dalam anusnya, sampai Nabi rincikan begitu, maka itu haram. Tapi kalau kau letakkan, ya, dengan membalikkan istri di kemaluannya, maka itu halal. Maka di sini penulis mengatakan jelas ini terbantahkan orang yang menghalalkan dubur itu dengan dalil ini. Allah berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalah haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Saya bacakan dulu ayat lengkapnya. Yas'alunaka 'anil mahid, Al-Baqarah 222. Ditanyakan kepada Muhammad tentang hukum haid. Boleh enggak digaulin nih wanita haid? Qul huwa adzam fa'tazilun nisa fil mahid. Jawablah hai Muhammad, haid itu adalah darah kotoran, maka jauhilah wanita untuk digauli pada saat itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Jangan kalian menggauli mereka, meletakkan kemaluan sampai mereka suci. Udah enggak ada darah, udah mandi bersih baru, ya. Kemudian di antara potongan ayat ini dikatakan wa'tuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka wanita sudah mandi bersih, darahnya sudah enggak ada lagi, walaupun cuma fleknya sudah enggak ada, bersih sudah mandi, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan. Perhatikan potongan ayat, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Campurilah atau gaulilah para istri itu sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu, atau di tempat yang telah Allah perintahkan. Mujahid berkata rahimahullah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman-Nya Allah, campurilah atau gaulilah mereka dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah, Al-Baqarah 222. Maka Ibnu Abbas menjawab radhiyallahu anhuma, engkau mencampurinya pada tempat di mana engkau diperintahkan agar menjauhinya, yakni pada waktu haid. Ali bin Abi Talha menuturkan dari Abu Talha, Allah mengatakan tentang kemaluan dan jangan membawanya kepada selainnya. Artinya tidak boleh diarahkan kepada dubur, ya, karena ini kan maknanya gaulilah mereka
sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ada sebagian orang mengalihkan makna. Dia bilang kalau begitu, kalau lagi haid nggak boleh kemaluan, berarti boleh di dubur. Ini nggak boleh. Penafsiran yang salah sekali. Ayat ini menunjukkan atas diharamkannya menyetubui pada dubur wanita. Itu ditinjau dari dua pandangan. Yang pertama, Allah yang Maha Suci dan Maha Pura membolehkan menggaulinya pada al-harth atau ladang, yaitu tempat melahirkan anak, bukan pada anus yang notabene tempat keluarnya kotoran. Tempat al-harth itulah yang dimaksud dengan firman Allah, datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Al-Baqarah 223. Yang kedua, menggauli pada kemaluan dari belakang dipetik dari ayat ini juga. Karena firman Allah SWT, anna syi'tum, sesuai dengan atau mana saja yang kalian suka, baik dari depan maupun dari belakang. Ibnu Abbas berkata, datangilah ladangmu, yakni kemaluannya. Jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan menyetubui pada kemaluan karena kotoran yang keluar, maksudnya haid dan nifas, maka bagaimana menurut anda dengan anus yang notabene adalah tempat keluarnya kotoran yang permanen? Di samping masih ada kerugian lainnya, yaitu terputusnya keturunan, karena tidak akan hamil kalau sperma ditumpah di dalam dubur, dan menjadi jalan yang dekat sekali dari dubur wanita beralih ke dubur anak-anak. Artinya kalau sudah pernah melakukan itu pada istrinya, bisa dilakukan pada yang lainnya dengan sodomi atau homoseksual. Wa na'udzubillah. Demikian juga wanita memiliki hak atas suami untuk digauli. Menggaulinya pada duburnya berarti meniadakan haknya. Ia tidak menyelesaikan hajatnya dan tidak pula tujuannya terwujud. Artinya beda kenikmatan yang wanita dapati pada saat di kemaluan dan di dubur. Itu hanya kepuasan dari pihak laki-laki saja. Itu pun waswas syaitan. Ya, karena dia melanggar apa yang Allah larang. Demikian pula dubur tidak disiapkan dan tidak diciptakan untuk aktivitas ini. Yang disiapkan untuk keperluan ini adalah kemaluan. Jadi orang-orang yang beralih darinya ke dubur berarti mereka keluar dari hikmah dan syariat Allah sekaligus. Demikian juga perbuatan ini membahayakan bagi laki-laki. Karena itu para dokter dan kalangan filosof pun dan yang lainnya melarangnya. Jadi bukan cuma hukum Islam, juga orang-orang yang berakal itu bisa menolak. Karena kelamin wanita memiliki keistimewaan dalam hal menarik sperma yang tertahan dan laki-laki mendapatkan kesenangan darinya. Sementara menyetubui dubur tidak bisa menarik semua sperma dan tidak mengeluarkannya semua yang tertahan karena menyimpan dari sesuatu yang alami. Juga membahayakan dari aspek lainnya lagi, yaitu membutuhkan gerakan yang melelahkan sekali karena menyalahi sesuatu yang alami. Jadi banyak sekali sisi-sisi buruknya. Dubur juga tempat kotoran atau tinja. Lalu laki-laki menghadapinya dan mencampurinya dengan wajahnya. Ya, bagaimana bisa itu terjadi? Sementara dia tahu itu adalah tempat kotoran. Perbuatan haram ini juga membahayakan sekali pada wanita. Karena ini suatu yang aneh, jauh dari hal yang alami, lagi sangat dibenci. Perbuatan ini juga menciptakan duka dan kesedihan, baik terhadap pelaku maupun objeknya. Ya, ini kata sebagian ulama diadakan penelitian, orang yang suka homoseksual atau sodomi ataupun menggauli lawan jenisnya di dubur, kedua-duanya sering dialami kesedihan. Entah apa hikmahnya, apa hukuman dari Allah atau justru memang di situ ada pengaruh urat-urat saraf yang membawa kepada kesedihan seseorang. Ini juga dapat menghitamkan wajah, menggelapkan dada, ya, meredupkan cahaya hati dan menutupi wajah dengan ketakutan sehingga menjadi seperti tanda yang dikenali oleh siapa saja yang memiliki sedikit firasat. Juga menyebabkan kebencian, permusuhan dan kerenggangan antara pelaku dan objeknya. Itu sudah pasti. Artinya orang yang melakukan ini, seperti para banci misalnya, itu secara alami. Subhanallah, ada sesuatu yang membuat orang fitrahnya tidak menyukai itu. Jadi melihat wajahnya saya sudah tidak suka, tidak ada simpatik, tidak ada menghormati. Itu terjadi juga walaupun sesama atau dengan lawan jenis, ya. Ini juga dapat merusak ihwal pelaku dan objeknya dengan kerusakan yang nyaris tidak bisa diharapkan dapat diperbaiki lagi setelah itu, kecuali bila Allah menghendaki dengan taubat nasuha. Juga dapat melucuti berbagai keindahan dari wanita itu dan memakaikan kebalikannya pada keduanya. Artinya sudah hilang keindahan wanita yang tadinya memang Allah berikan di kemaluannya. Sebagaimana ini akan menghilangkan kasih sayang di antara keduanya dan menggantikan pada keduanya dengan saling benci dan saling mengutuk.
Artinya si suami kalau sudah melakukan itu, ya muncul kebencian. Entah kenapa, kuasa Allah SWT. Beda dengan kalau di kemaluan muncul rasa cinta dan kasih sayang, istrinya pun merasa benci. Karena umumnya, kata para ilmuwan, kalau orang melakukan pada dubur, maka kalaupun ada dirasakan kenikmatan cuma sepihak saja dari pihak si pelaku. Ini juga salah satu sebab terbesar hilangnya kenikmatan dan datangnya kesengsaraan. Sebab perbuatan ini mendatangkan laknat dan murka Allah. Berpalingnya Allah dari pelakunya dan tidak memandang kepadanya. Adakah kebaikan yang bisa diharapkan setelah atau seseorang setelah ini, dan adakah keburukan yang bisa dihindarinya? Bagaimana kehidupan seseorang atau seorang hamba yang telah mendapatkan laknat dan murkahnya, serta dia berpaling darinya dengan wajahnya dan tidak memandangnya? Artinya Allah SWT cukup saja, itu ancamannya sudah cukup. Apalagi kalau datang penyakit-penyakit yang memang disebabkan karena kotoran-kotoran itu. Perbuatan ini juga menghilangkan kehidupan secara umum, sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Jika kehidupan hilang dari hati, maka keburukan dianggap sebagai kebaikan dan kebaikan dianggap sebagai keburukan. Jadi orang yang mau lakukan ini sebenarnya bertolak belakang dengan fitrahnya, maka dia bisa mengubah kebaikan menjadi keburukan. Karena itu kerusakannya lah yang lebih dominan. Tindakan ini juga mengubah tabiat dari apa yang ditetapkan Allah dan mengeluarkan manusia dari tabiatnya ke tabiat yang tidak pernah diciptakan Allah sedikit pun pada binatang. Bahkan ini tabiat yang terbalik. Jika tabiat terbalik, maka hati, perbuatan dan tradisi terbalik pula. Ketika itulah ia akan menganggap baik perbuatan buruk dan rusaknya ihwalnya, perbuatannya dan ucapannya tanpa disadarinya. Perbuatan ini juga mendatangkan sikap tidak malu dan sikap lancang yang tidak didatangkan oleh perbuatan selainnya. Juga mendatangkan kehinaan dan kerendahan yang tidak didatangkan oleh selainnya. Tindakan ini juga memakaikan para pelakunya pakaian kemurkaan dan kebencian, serta orang-orang akan menghinakan dan merendahkannya sebagaimana yang tampak secara nyata. Maksudnya seperti para banci dan pelaku homoseksual, ya. Semoga salawat dan salam terlimpah atas Rasul yang mana kebahagiaan dunia dan akhirat terletak dalam hidayahnya dan mengikuti ajaran yang di bawahnya. Sebaliknya, kebinasaan dunia dan akhirat terletak dalam menyelisihi petunjuknya dan ajaran yang di bawahnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di jilid 4 halaman 254. Jadi teman-teman, subhanallah, ya, pelaku-pelaku perbuatan seperti ini tidak akan pernah bahagia. Baik itu dilakukan sama lawan jenisnya atau sama jenisnya. Perbuatan ini sudah cukup mendatangkan murka Allah yang akhirnya membuat orang itu tidak bahagia. Ya, kita temukan orang-orang naudzubillah yang homoseksual ini hidupnya tidak senang. Ya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman. Ya, akhirnya rusak fitrahnya sampai akhirnya operasi kelamin lah segala macam, dan dia lawan fitrahnya. Dia sebenarnya butuh anak, tapi akhirnya dilawan sama dia dengan cara seperti ini. Apapun alasannya tidak benar. Cuma ada dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Walaupun si laki-laki sudah operasi kelamin, tetap laki-laki hukumnya, dan haram bertemu dengan laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa, saya tanggung jawab depan Allah hari kiamat, ini kebodohan, ini bahaya sekali. Ya, lebih baik sekarang dia kembali kepada fitrahnya, berdoa sama Allah. Hari kiamat kalau misalnya dia tidak bisa melawan apa yang Allah, atau Allah pasti akan mengalahkan dia dari sisi argumentasi. Karena saya sudah ciptakan kau laki-laki, kenapa kau jadi perempuan? Kenapa kau rusak apa yang sudah aku ciptakan, itu cuma amanah. Dia nggak bisa jawab, maka masuk neraka. Ya, kan? Ini semua tidak benar. Oleh karena itu teman-teman, semua tontonan juga yang berhubungan dengan masalah ini dihindari, tidak boleh. Menonton para banci, ya sekarang soalnya dijadikan mereka sebagai simbol, bahan lelucon, tertawaan, dan akhirnya kita anggap bukan lagi membenci perbuatan itu yang Allah laknat, malah kita jadikan sebagai bahan lelucon. Bahkan seringkali dianggap masyarakat itu tidak akan bahagia kecuali ada yang begini. Ini nggak benar ini. Nah, ini tidak mungkin ini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Allah SWT berfirman, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum. Ya, istri-istri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Al-Baqarah 223. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tempat al-harth atau ladang ialah tempat lahirnya anak. Karena ladang itu kan tempat tumbuhnya pohon-pohon, maka kemaluan wanita dianggap dengan ladang karena keluarnya manusia di situ. Dan Allah membolehkan mendatanginya kecuali pada waktu haid. Anna syi'tum, makna ayat
Dari mana saja kalian suka. Asy-Syafi'i mengatakan dibolehkannya mendatanginya pada tempat al-harth, yakni kemaluan. Sepertinya mengisyaratkan diharamkannya mendatangi pada selainnya. Mendatangi pada dubur hingga mencapai sebagaimana mendatangi pada kemaluannya adalah diharamkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Juga dari Khuzaimah bin Thabit, seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang menggauli wanita dari duburnya. Beliau menjawab halal. Ini tadi sudah kita baca riwayatnya ya. Namun laki-laki tersebut, ketika laki-laki itu berpaling, beliau memanggilnya seraya berkata, bagaimana yang kamu katakan? Di lubang manakah yang kamu maksud? Apakah dari duburnya tapi tetap di kemaluannya? Maka itu tidak mengapa. Adapun dari duburnya dengan memasukkannya pada dubur atau anusnya, maka tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jangan kalian menggauli wanita dari duburnya. Di sini sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Asy-Syafi'i berkata rahimahullah, adapun menikmati dengan tanpa memasukkan ke dalam kelamin wanita di antara kedua pinggul ya, dan seluruh tubuh, maka tidak mengapa insyaallah. Tidak ada bedanya apakah itu budak atau wanita merdeka. Nah, karena budak juga boleh dinikahi, tapi bisa terikat dengan keterbudakannya. Jika laki-laki menyetubuhnya pada duburnya, maka ia tidak menjadikannya halal bagi suaminya. Jika suami telah mentalaknya dengan talak 3 dan tidak pula menjadikannya sebagai muhsanah atau orang yang bebas. Namun tidak sepatutnya bagi wanita membiarkan suaminya melakukan demikian. Jika wanita itu pergi kepada imam atau penguasa untuk melaporkannya, maka penguasa harus melarangnya. Jika imam menetapkan agar kembali kepadanya, maka imam harus mendidiknya dengan tanpa had. Had itu hukuman cambuk, dan tanpa denda yang dibayarkan kepadanya, karena ia adalah istrinya. Jika ia dilakukan dalam zina, maka had diberlakukan padanya dan diberi denda jika merampasnya. Wanita mendapatkan mahar standar. Siapa yang melakukannya, ia wajib mandi dan hajinya pun batal kalau di musim haji. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Artinya digabungkan semuanya. Kalau dia lakukan pada dubur istrinya, halal istrinya, maka tetap dia berdosa. Dan kalau istrinya mengeluhkan pada imam atau penguasa, penguasa harus memberhentikan suami dari itu. Makna memberhentikan sini bisa kalau suaminya nasihatin tidak mau dengar, enggak ini kesukaan saya, terserah. Hakimnya wajib menceraikannya. Boleh di sini dipisahkan si istri tadi karena istrinya tidak mau, dan itu juga haram, gitu kan. Makanya ini wajib dipisahkan. Kalau dia lakukan sama wanita dan kalau suaminya mau bertobat, tidak ada had, enggak ada cambukan. Tapi kalau dia lakukan dalam berzina, zina sudah haram, di kemaluannya haram, di duburnya double haramnya. Maka dilakukan had, dicambuk ya pelaku tersebut. Maksud juga di sini makna merampas adalah memerkosa. Maksud dalamnya juga hukum yang sama. Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsirnya dari Abdurrahman, ia berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kami membeli beberapa sahaya wanita. Apakah kami boleh melakukan tahmid pada mereka? Ibnu Umar berkata, apa tahmid itu? Ia mengutarakan kepadanya, maksudnya pada duburnya. Ibnu Umar mengatakan, ya ini seakan-akan mengatakan itu keburukan. Terjemahnya sini, ya disuruh pergi gitu. Apakah seorang mukmin atau seorang muslim melakukan perbuatan demikian? Ya artinya ini perbuatan buruk. Malik mengatakan, aku bersaksi pada Rabi'ah, sungguh ia mengabarkan kepadaku dari Abi Al-Habab dari Ibnu Umar semisal dengan apa yang dikatakan oleh An-Nafi'. Artinya Ibnu Umar menolak semua itu. Nafi' adalah maulanya Ibnu Umar, jadi muridnya langsung Ibnu Umar, dan juga mantan budak yang dibebaskan. Menyampaikan juga hal yang sama kalau Ibnu Umar selalu mengeluarkan fatwa melarang masalah itu. An-Nasa'i meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, ia mengatakan, aku mengatakan kepada Ibnu Umar, sungguhnya kami membeli beberapa sahaya wanita, apakah kami boleh melakukan tahmid pada mereka? Ibnu Umar bertanya, apa tahmid itu? Aku menjawab, kami menggaulinya pada duburnya. Ibnu Umar mengatakan, ya. Apakah seorang muslim melakukan perbuatan tersebut? Ini kalau dalam bahasa Arabnya, ya, atau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya mengatakan sungguh buruk, ya. Biasanya diringkas dengan kalimat ya atau hus ini ya. Malik mengatakan kepadaku, aku bersaksi pada Rabi'ah, sungguh ia menuturkan kepadaku dari Sa'id bin Yasar bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar, maka ia menjawab tidak mengapa ya. Yang dimaksud tidak mengapa di sini dijelaskan lagi oleh para ulama, maksudnya adalah tidak mengapa meletakkan di antara dua pinggul, tetapi tidak boleh meletakkan di dalam dubur itu.
An-Nasai juga meriwayatkan dari jalur Yazid bin Ruman dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar tidak memandang satu dosa bila laki-laki mendatangi istrinya pada duburnya. Maksudnya adalah bukan di lubangnya sebagaimana dalil-dalil yang ada. Ma'an bin Isa meriwayatkan dari Malik bahwa itu haram. Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi berkata, Ismail bin Husain menuturkan kepadaku, Israel bin Raud atau bin Rauh menuturkan kepadaku, yang mengatakan aku bertanya kepada Malik bin Anas, apa pendapatmu tentang menggauli istri pada dubur? Ia mengatakan kalian tidak lain adalah bangsa Arab. Al-Harth itu tidak lain tempat bercocok tanam, jangan di selain kemaluan. Aku katakan, wahai Abu Abdillah, mereka mengatakan bahwa engkau berpendapat demikian. Ia mengatakan mereka berdusta atas namaku, mereka berdusta atas namaku. Artinya pernah ada orang bilang, Imam Malik bolehin tuh gaulin istri dari dubur. Maka ada orang yang penasaran datang menanyakan, ya Imam, bagaimana pendapat anda tentang masalah gauli dari dubur? Maka Imam Malik mengatakan sesungguhnya Allah menyebutkan fa'tu harthakum anna syi'tum dalam Al-Baqarah 223, datangilah harth kalian, ladang kalian atau tempat cocok tanam kalian sesuai yang kalian inginkan adalah kemaluan dan tidak boleh dialihkan kepada yang lainnya. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdillah, julukannya Imam Malik, anak yang pertama namanya Abdullah. Mereka mengatakan anda membolehkan itu. Kata Nabi SAW, kata anak Malik bin Anas, mereka telah berdusta atas namaku. Inilah yang sahih dari Imam Malik. Ini pula pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan semua pengikutnya. Ini juga pendapat Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah, Ikrimah, Tawus, Atha, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair, Mujahid bin Jabr, Al-Hasan dan selain mereka dari kalangan salaf, bahwa mereka sangat mengingkari hal itu. Di antara mereka ada yang menyebut perbuatan tersebut kufur, dan ini pendapat mayoritas ulama. Tentu tadi saya bilang kufur dua makna ya. Bisa kufur karena dia menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Ini enggak boleh loh, haram. Enggak apa-apa kok. Ini halal. Maka itu kufur, keluar dari Islam, dia harus syahadat lagi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua maksudnya adalah perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur tapi tidak sampai keluar dari Islam. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar, kufrun duna kufur. Sesuatu dari hal ini juga dituturkan dari sebagian fuqaha Madinah, hingga mereka menuturkannya dari Imam Malik. Namun tentang kesahihannya perlu diteliti kembali. At-Tahawi mengatakan, Asbaq ibn Al-Faraj meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Qasim, ia mengatakan aku tidak melihat seorang pun yang aku jadikan sebagai teladan dalam agamaku yang meragukan bahwa itu halal, yakni mencuri wanita pada duburnya. Lalu ia membaca firman-Nya, nisaukum harthul lakum, istri-istri adalah ladang bagimu. Kemudian ia mengatakan, adakah yang lebih jelas daripada ini? Ini penuturan At-Tahawi. Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik dari berbagai jalur yang menunjukkan bolehnya hal itu. Namun dengan sana-sana tersebut terdapat kelemahan yang parah. Syekh kami Al-Hafidh Abdullah Az-Zahabi telah menghimpunnya dalam satu juz buku, dan wallahu alam. Artinya kalau sampai Bapak Ibu pernah baca buku dan ada yang mengatakan boleh, maka yang mengatakan boleh itu semua dalilnya sangat lemah, karena mereka menafsirkan nisaukum harthun lakum, wanita adalah ladang kalian. Mereka menerjemahkan harth adalah dubur juga, tapi ini keliru dan ini sudah kita luruskan dengan dalil-dalil yang ada tadi. Sebagaimana juga mazhab 4 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya mengharamkan. At-Tahawi berkata, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah menuturkan kepada kami bahwa ia mendengarkan Asy-Syafi'i mengatakan tidak sahih satu hadis pun tentang penghalalan dan pengharamannya, dan qiyas menunjukkan bahwa itu halal. Hal ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Khattab dari Abu Sa'id As-Sayrafi dari Abu Abbas Al-Asham. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam mengatakan, aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan seperti tersebut di atas. Nanti saya jelaskan ya. Abu Nasr As-Sabbaq mengatakan Ar-Rabi bersumpah dengan Allah dan yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sungguh ia, yakni Ibnu Abdul Hakim telah berdusta atas nama Syafi'i tentang masalah itu, karena Syafi'i telah menaskan pengharamannya di 6 buku dari buku-buku yang ditulisnya. Wallahu a'lam ya. Jadi artinya ada orang yang bersumpah tadi ya, yang membawa nama Ibnu Abdul Hakam ini, membawa nama Syafi'i. Demi Allah Syafi'i mengatakan boleh menggauli dari dubur. Tapi ada ulama lain, Ar-Rabi rahimahullah, yang terkenal dengan kesahihannya atau kesalehannya, bersumpah bahwasanya orang ini dusta, tidak benar.
Syafi'i tidak pernah membolehkan menggaul dari dubur. Bahkan Syafi'i dari sekian banyak buku beliau rahimahullah, di 6 bukunya semuanya ditulis bahwasanya tidak boleh sama sekali karena dalil-dalil sahih melarang masalah itu. Ini berhubungan dengan subbahasan masalah menggauli istri dari dubur, larangan-larangannya, begitu juga efek-efek negatifnya ya. Kita baca dulu masalah haid karena ini cuma satu lembar timbal balik saja. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 222, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Al-ayah. Dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang hukum haid, bagaimana? Katakanlah itu adalah kotor, sesuatu yang kotor. Sebagian ulama Al-Qur'an menyangka bahwa firman Allah SWT hatta yathur, hingga suci, bermakna hingga melihat kesucian. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Al-Baqarah 222 untuk menjauhi mereka. Maksudnya menjauhi dulu, jangan digauli di kemaluannya sampai bersih. Betapa tersamar apa yang dikatakannya dan Allah lebih tahu tentang apa yang difirmankannya. Sepertinya Allah mengharamkan menggauli wanita saat sedang haid karena kotoran darah yang keluar. Ada di bawah di situ footnote nomor 424. Ilmu modern membuktikan anggota reproduksi wanita di waktu haid berada dalam keadaan tertekan dan syaraf-syaraf mengalami ketegangan akibat pembengkakan di dalam, dan melakukan seks pada waktu itu akan membahayakan wanita tersebut dan menyebabkan rusaknya anggota reproduksi. Bisa jadi akan menghalangi keluarnya darah haid. Padahal darah haid terdapat pada darah haid terdapat unsur racun yang bisa membahayakan tubuh wanita. Kata beliau lanjutannya, saya kembali ke paragraf di atas, dan Allah membolehkan menggauli mereka jika telah suci dan bersuci dengan air dari haid, menunjukkan bahwa menggauli yang dibolehkan adalah pada kemaluan itu sendiri. Sepertinya sebagai dalil bahwa menggauli wanita pada duburnya adalah diharamkan. Di dalamnya terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah mengharamkan menggauli wanita pada darah haid, di mana wanita diperintahkan untuk tidak sholat dan puasa, tapi tidak diharamkan pada darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar tapi sudah lewat masa haid yang normal. Ya, sudah pernah saya jelaskan itu. Kalau seandainya seorang wanita biasa 7 hari masa haid, maka kalau lewat masuk hari ke-8 ke-9 maka itu namanya istihadah. Dia sudah wajib mandi, kemudian dia wudu dan dia sholat, ya. Dan dia mandi setiap kali dia akan sholat. Tapi tidak diharamkan pada darah istihadah, karena saat mengalami istihadah ia dinilai sebagai orang yang suci. Jadi boleh bergaul kalau itu darahnya darah istihadah, bukan lagi darah haid, sudah lewat dari waktu normalnya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan ya ibu-ibu, kalau seandainya terjadi perubahan hormon, baik kena suntik KB atau misalnya setelah melahirkan, ya, atau pindahnya seseorang ke satu lokasi yang ekstrim cuacanya, panas sekali atau dingin sekali. Biasanya terjadi perubahan-perubahan hari. Dari 7 hari bisa jadi 8, 9 atau sebaliknya. Kalau selain daripada ini, ya, maka dikatakan istihadah. Tapi kalau ada sebab-sebab tadi, melahirkan, suntik hormon atau perubahan cuaca yang ekstrim, ini berarti harus dilihat perputaran haid itu pada bulan 1 dan bulan 2. Kalau bulan pertama misalnya dia pindah dari Indonesia ke Amerika pas kena musim salju, dingin, maka waktu haidnya berkurang. Tadinya 7 hari jadi 5 hari karena dinginnya cuaca misalnya. Maka dia tetap harus mengikuti dulu 7 hari waktu yang biasa normal sampai 2 kali masa haid atau 3 kali masa haid. Ya, yang pendapat paling kuat 3 kali masa haid karena diambil dari masa iddahnya wanita yang cerai. 3 kali masa haid. 3 kali masa haid dilihat, kalau ternyata 5 hari terus, berarti sekarang patokannya 5 hari, walaupun tadinya di Indonesia dia 7 hari. Karena adanya perubahan itu, ya. Ia wajib mandi dari haid. Dikatakan di sini, saya ulangi lagi, di dalamnya terdapat dalil bahwa Allah hanyalah mengharamkan menggauli wanita pada darah haid, di mana wanita diperintahkan untuk tidak sholat dan puasa, tapi tidak diharamkan pada darah istihadah. Karena saat mengalami istihadah ia dinilai sebagai orang yang suci. Ia wajib mandi dari darah haid meski masih mengalami istihadah, dan sholat serta puasa diwajibkan atasnya kalau istihadah, ya. Jika wanita sedang haid, maka suaminya tidak halal menggaulinya, dan tidak halal pula ketika sudah suci hingga bersuci dengan air. Setelah itu suami dihalalkan menggaulinya.
Jadi kalau sudah selesai haid masih istihadhah tetap tidak boleh bergaul kemaluan di kemaluan, karena dasarnya darah itu tidak boleh ya digauli sebab ada darah. Jika ia sedang bepergian dan tidak mendapatkan air sementara dia sudah harus bersuci ya, lalu ia bertayamum, maka suaminya halal menggaulinya, dan tidak halal menggaulinya dengan bertayamum saat bermukim. Ya, kalau mukim tunggu air, artinya akan ada air cuma mati sebentar, sejam 2 jam mati air, maka di sini harus menunggu. Tapi kalau musafir dan tidak ada air memang, maka boleh dia tayamum, maka hukum suci sudah berlaku padanya. Kecuali bila di tubuhnya terdapat luka yang tidak memungkinkannya untuk mandi, maka ia cukup mencuci kemaluannya dan bagian tubuhnya yang tidak ada lukanya dengan air, lalu ia bertayamum. Setelah itu suaminya halal menggaulinya. Jika solat telah dihalalkan baginya, suami juga diperbolehkan menggaulinya saat mengalami darah istihadhah jika suka, dan hukum yang berlaku adalah hukum tahara atau kesucian. Paragraf terakhir, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat ini bahwa dia hanyalah melarang menggauli istri pada saat sedang haid, sebagaimana sudah diketahui bahwa menggauli atau ityan itu pada kemaluannya, karena menikmati bagian tubuh selain kemaluan tidak disebut ityan atau menggauli. Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa suami boleh mencumbui istri yang sedang haid jika istri mengencangkan kain sarung pada tubuhnya dan menikmati apa yang di atas kain dengan mencampakkan tubuh dan kemaluannya padanya. Hal itu berlaku untuk suami wanita yang sedang haid, namun dia tidak boleh menikmati apa yang ada di dalam kain sarungnya. Disebutkan dalam kitab Al-Um. Tentu kesimpulannya sudah jelas ya. Artinya kalau wanita haid tidak boleh digauli di kemaluannya, tapi boleh istimta atau menikmati dengan cara yang lain. Ya, sementara kalau meletakkan kemaluan di kemaluan tidak dibolehkan. Pendapat yang paling kuat, istihadhah pun tidak boleh digauli di kemaluannya. Ya, pendapat yang paling kuat. Tapi ada yang membolehkan kalau istihadhah. Istihadhah artinya darah yang keluar lewat dari masa normalnya haid itu. Ya. Pendapat ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali sampai dia suci, sucinya pun harus mandi. Ada pendapat yang membolehkan kalau di istihadhah dengan dalil, kalau istihadhah asal dia sudah membersihkan badannya, walaupun darah masih keluar, kalau waktu istihadhah lewat dari waktu normalnya haid, maka dia tetap wajib sholat, dia wajib puasa, berarti juga boleh digauli. Allahu alam. Ini pendapat-pendapat berhubungan dengan masalah itu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan masalah onani, ada hukum tersendiri disebutkan oleh beliau, dan masih ada tentang hukum haid dan nifas setelah itu ya, haid dan nifas setelah itu. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, waktu dulu sudah masuk, dan mungkin Kamis depan kita libur sekali pertemuan karena saya ada ngurus kurban di luar kota.